Lah, ini mana casannya ya? Waduh, nggak ada casannya. Kaget juga gue nih. Baru kali ini gue beli handphone Samsung nggak ada casannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama gue nggak buat video review atau video unboxing. Dan ini adalah pertama kali gue bikin video unboxing atau review tentang handphone. Nah, jadi ceritanya cukup singkat. Kebetulan kantor gue itu satu gedung dengan Samsung, kantor pusat Samsung. Dan saat itu ada promosi handphone yang dijual oleh Samsung. Nah, nggak sengaja gue melihat promosi ini dan gue punya niat untuk membeli. Akhirnya gue belilah sebuah handphone Samsung. Dan lu mau tahu tipenya? Simak video gue selanjutnya. Oke? Gue beli handphone Samsung A53 5G. Kita buka langsung. Nah, ini kebetulan udah dibuka, tapi belum dibuka full. Kita buka dulu. Gue nggak tahu modelnya seperti apa, tapi memang dia dipajang. Gue lihat bentuknya cukup oke lah, dan membuat gue juga tertarik untuk beli. Pengen gue jadikan sebuah handphone backup gue, karena handphone gue udah cukup lama banget nggak pernah diganti. Oh, ini di sini. Oh, open here. Oh, dia dibungkus lagi, saudara-saudara. Kotaknya kita singkirin aja. Ternyata isinya kecil banget, nggak seperti kotaknya yang besar. Kita bongkar lagi. Bongkar. Seperti apakah handphonenya? Oh, tipis ternyata. Tipis sekali. Ya. Ini dia. Galaxy A53 5G. Dan kebetulan gue beli yang warna hitam. Ya, ini bundling rupanya dengan operator Excel. Dan kita langsung buka aja. Masih disegel semuanya tuh. Nih, kita singkirin dulu. Ini dia handphonenya. Tereng teng. Kita lihat handphonenya. Oh, kayak gini handphonenya ternyata, men. Samsung Galaxy A53 5G. Oh, ini dia. Kita lihat apa isinya aja. Lah, ini mana casannya ya? Ini casannya nggak ada. Waduh, nggak ada casannya. Kayaknya sepertinya dia bundling nggak pakai casan ini kayaknya. Kaget juga gue nih. Baru kali ini gue beli handphone Samsung nggak ada casannya. Wow, mantep ya, cukup mantep kalau gue lihat. Dari plastik, terbuat dari plastik. Dan ininya juga mantep ya. Coba kita hidupkan dulu. Waduh, keren nih. Coba kita baca speknya apa aja. Gue jujur gue belum tahu ini speknya apa aja. Jadi gue coba untuk review sekaligus di sini spek dari Samsung ini. Oh, dia dikasih kabel casan ternyata. Ada kabel casannya. Tapi casannya nggak ada dia. Ini tipe C. Kita pengen lihat speknya apa aja di sini. Oh, di sini kan surat menyuratnya, garansi resmi dan lain-lain. Tidak ada apa-apa di sini. Di sini juga tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Kayaknya mungkin kita akan bacakan aja. Karena di sini tidak disebutkan speknya ya. Di kotaknya juga nggak ada tuh kosong. Mungkin kita bisa download di internet, kita kasih lihat. Tapi secara body gue lihat ya,
secara body, gue lihat ini handphone Samsung ini mantep ya, kelihatan dari bentuknya tuh, bagus, dan kameranya ada 4, wah, dan 5 sama kamera yang di depan. Spesifikasi dari Samsung A53 5G cukup mantap ya untuk handphone kelas menengah. Prosesornya dia udah pakai Exynos 1280, size-nya 6,5 inch. Teknologinya itu Super AMOLED dan resolutionnya udah FHD. Kalau dilihat kamera belakangnya ini, kamera belakang dari Samsung ini ada 4 kamera ya. Kamera pertama itu main kameranya itu 64 MP OIS ditambah 12 megapiksel ditambah 5 megapiksel ditambah 5 megapiksel, dan kameranya ini udah mempunyai autofocus ya, dan bisa zoom sampai 10 kali kamera ini. Dan dia mempunyai lekuk yang cukup ciri khas ya, agak nonjol ke depan. Video resolusinya dia sudah UHD 4K ya kan, 3840 kali 2160 dan dengan 30 fps. Nah, RAM-nya sendiri sudah 8 GB dan ROM-nya penyimpanannya 256 GB. SIM tray-nya ada 2 SIM yang bisa disimpan, yang bisa dipasang, dan dia mempunyai network type-nya 5G, dan USB interface-nya dia menggunakan USB Type-C. Nih. Nah, di sini juga USB version-nya dia USB 2.0. Bluetooth versionnya dia udah versi 5.0 NFC, dan baterai kapasitinya yang paling penting dia udah 5000 mAh. Nah, ini detail produk dari Samsung ini, dari Samsung A53 5G ini. Menurut gue ini produk yang cocok. Nah, setelah ini mungkin kita akan coba untuk mengetes fitur-fitur dari handphone ini, dari gimana fotonya dan lain-lain. Untuk displaynya, Samsung A53 ini sudah Super AMOLED 120 GHz 800 nits dalam kurung HBM, dan size-nya 6,5 inch, 102,0 cm persegi, dan resolutionnya tadi 1080 kali 2400 pixels. Nah, protectionnya dia menggunakan Gorilla Glass 5, dan platformnya dari A53 ini dia menggunakan Android 12 One UI 4.1 dan chipset Exynos 1280. Dan kemudian CPU-nya dia menggunakan octa-core 2x2 4 GHz Cortex A78 dan 6x2 0 GHz Cortex A55. Nah, GPU-nya dia pakai Mali G68. Nah, memori slotnya dari handphone ini dia pakai micro SD. Terus internal dia bermacam-macam, ada. Nah, yang punya gua ini kebetulan 8 GB 256. Nah, untuk video sendiri feature-nya dia ada LED-nya juga, ada LED flash panorama HDR. Videonya juga dia 4K dengan 30 fps dan 1080p dengan 30/60 fps. Dan gue rasa ini adalah handphone yang cocok buat gue dan bisa digunakan untuk kebutuhan gue untuk dalam berkomunikasi. Dan juga handphone ini cukup bagus dan
mantap dipakai ya, karena udah termasuk handphone yang cukup besar juga dan gampang ya. Ini belum saya standby kan, belum saya on kan. Nanti gue share hasil fotonya, dan gue akan coba fotonya ini di malam hari, dimana handphone memang kalau melihat kamera handphone itu bagus atau enggaknya adalah saat kita mengambil foto di malam hari. Dan begitu videonya juga, nanti gue akan ambil juga video di handphone ini, dan gue akan kasih lihat ke lo gimana kualitas dari videonya, dan gue akan ngambil videonya juga malam hari supaya kita bisa melihat kemampuan dari sensor kamera ini. Gue beli handphone ini karena ada promosi, harganya cuma 5,1 juta rupiah dari harga 5,7 juta. Dan karena memang promosinya itu ada di kantor Samsung, gue dapet promosi dari kantor Samsung itu 8 GB 256. Oke, dan gue pilih warna hitam. Ini dia adalah foto-foto yang gue ambil dari Samsung A53 5G ini. Menurut gue cukup bagus, cukup bisa memenuhi kebutuhan untuk fotografi, dan videonya juga cukup bagus. Dia udah 30 fps, walaupun agak getar-getar sedikit ya. Dan gue juga mencoba kamera depannya, walaupun memang tipe kamera depan itu agak sedikit gimana gitu ya. Dan namanya juga sensor kamera di handphone itu memang tidak ada yang bagus seperti kamera-kamera full frame atau APS-C, dan sensornya memang sangat kecil. Tapi menurut gua Samsung ini lebih bagus di foto. Karena apa? Karena gue lihat foto yang dihasilkannya cukup terang dan cerah, dan recommended lah buat kalian yang pengen punya handphone menengah yang kualitasnya udah cukup bagus. Apalagi ini udah 5G supportnya, dan cocok banget buat anak muda terutama, ya kan, untuk penggunaan handphone untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau untuk gamer, gue belum coba, karena gue juga bukan orang yang menggunakan handphone untuk main game terutama. Jadi ini hanya untuk kebutuhan sehari-hari, WhatsApp, sosial media, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan itu menurut gue sangat cocok buat lo semuanya. Oke? Jangan lupa lo cari Samsung A53 5G. Itu aja vlog dari gua, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa di vlog gua yang lain, dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang terbaik buat lo semua yang mau mencari gadget, ya kan? Walaupun gua bukan tukang review gadget yang profesional, gua hanya memberikan unboxing dan review tentang handphone ini secara real, tidak di-endorse oleh Samsung, dan ini adalah bagian dari konten kreatif gua di YouTube gua. Silahkan lu like, lu share, dan jangan lupa stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao untuk lu semua.